Lawang Sewu merupakan sebuah gedung di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan kantor dari Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS. Gedung ini kini selain sebagai tempat wisata sejarah juga sering dijadikan tempat untuk menguji nyali. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907, Lawang Sewu berada di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelminaperin. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu atau 1000 pintu karena kan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Meski kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 1000, bangunan ini juga memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer Kodam 4 di Ponorogo dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang sangat hebat antara pemuda AMK atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempeitai dan Kidobutai Jepang. Maka dari itu pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi. Namun ketenaran Lawang Sewu bukan berasal dari cerita sejarahnya, melainkan mistis yang kuat yang tersimpan rapat di gedung yang memiliki banyak pintu ini. Bahkan kini Lawang Sewu seolah menjadi ikon mistis di Jawa Tengah. Benarkah? Ya, pemirsa apa kabar? Hari ini kami berada di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan seperti Anda lihat di belakang saya adalah gedung Lawang Sewu yang mengandung banyak cerita. Kita penasaran dengan cerita apa saja yang ada di Lawang Sewu ini. Memang hari ini kami datang cukup terlambat begitu, baru 10 menit dan sudah ditutup, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melihat dari dekat seperti apa keberadaan gedung yang sudah direnovasi pada beberapa tahun lalu begitu. Dan saat ini sudah berada di samping saya salah satu pemandu daripada Lawang Sewu adalah Mas Bambang Hidayat. Ya, Mas Bambang mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pendengar pemirsa kita di Bogor tentang Lawang Sewu ini. Sebenarnya punya cerita apa begitu sehingga menarik perhatian banyak orang untuk rame-rame datang berkunjung ke sini? Oke. Jadi nama Lawang Sewu ini sebenarnya hanya sebuah nama saja, sebuah istilah aja namanya. Gedung ini memang salah satu gedung fenomenal di sini. Di sini punya pintu itu banyak sekali. Yang sebenarnya jadi di sini itu punya banyak sekali pintu, di mana pintunya di sini tidak ada yang namanya 1000, itu tidak ada. Pintunya sudah terhitung jumlahnya ada 425. Ya, ini merupakan gedung bersejarah juga. Ini dipakai jadi kantor pusat kereta api di seluruh Indonesia. Untuk sampai hari ini enggak. Ini hanya dipakai untuk wisata sekarang ini. Dulunya hanya dipakai jadi kantor pusat kereta api. Kok wisatanya itu harus malam? Ada keistimewaan apa di Lawang Sewu ini? Oh ya, di sini wisata memang sampai malam hari. Jadi jam 7 kita mulai buka pagi sampai jam 9 malam. Di sini ya boleh dibilang di sini temanya wisata malam hari. Jadi masuk kita ke sana harus pakai pemandu. Jadi kita nanti masuknya turnya di tempat yang cukup gelap juga. Jadi memang kita temanya wisata malam hari. Supaya kita nggak penasaran, pemirsa kita nggak penasaran, mungkin Mas Bambang bisa kasih gambaran begitu. Ada apa saja sih di dalam, kosongkah atau ada kursikah atau ada lukisankah yang membuat orang penasaran? Oh ya, di sini gedung ini 90% itu kosong. Jadi hanya 10%-nya di sini terisi dari sejarahnya perkereta apian yang ada di Indonesia, dari mulai Jawa sampai ke Sumatera, Sulawesi sampai di Kalimantan. Ya, di sini ada beberapa foto-foto yang tentang
semuanya di sini tentang perkereta apian. Ada foto-foto, itu salah satunya yang paling menawan itu foto bersama waktu gedungnya apa namanya Mbak? Diresmikan. Nah, foto diresmikan tanggal 1 Juli 1907 itu mereka orang-orang Belanda itu dia melakukan foto bersama di tengah-tengah halaman ini. Nah, ya. Lalu kemudian kalau yang ada lorong ke bawah yang katanya agak bikin kita merinding sedikit itu apa? Oh ya, itu jadi di sini gedung A dan gedung B. Ini gedung A ini. Jadi gedung A dan gedung B ini di sini ada ruang bawah tanahnya. Di mana gedung itu ada ruang bawah tanahnya. Dimaksudkan itu untuk AC. Jadi karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya AC elektronik, si Belanda membuat ruang bawah tanah itu diisi air. Air itu nanti tersimpan di sana. Kalau pas musim kemarau panas, ada penguapan dari sana. Jadi dia atasnya bisa jadi sejuk. Nah itu fungsi ruang bawah tanah sampai sekarang masih difungsikan seperti itu. Kayak orang bilang ada ruang penyiksaan. Oh nggak ada. Itu fungsi yang sebenarnya seperti itu. Jadi ruang bawah tanah ini semuanya bersifatnya positif, hanya untuk sistem pendinginan saja. Kondisi sekarang sama? Kondisi sekarang sama. Biasanya kita bisa untuk masuk ke sana, cuman hari ini kita nggak bisa masuk ke sana karena alasan itu masih direnovasi semuanya. Oh, jadi memang belum bisa turun ke bawah. Untuk sementara belum bisa turun ke bawah. Ada hal-hal gaib gitu, hal-hal yang kadang-kadang bikin kita merinding ke sini tuh, mungkin punya cerita kepada pemirsa kita, siapa tahu rame-rame ingin ke sini, penasaran begitu supaya kita juga Kalau yang seperti itu kita nggak memungkiri ada seperti itu, tapi ya di sini kan hanya untuk wisata. Kita masuk ke sana tujuan kita wisata aja, nggak usah memikirkan yang itu meskipun ada. Bukan hanya di Lawang Sewu yang seperti itu, di semua tempat pasti ada. Cuman mungkin karena ini bangunan Belanda identik dengan seperti itu, kita nggak memungkiri semua itu. Usianya udah berapa? Usianya sampai saat ini sudah 111 tahun. Gedung ini sudah 111 tahun, tapi karena di sini ada perawatan, jadi ya gedung Lawang Sewu tetap jadi megah sampai sekarang. Ini renovasinya di dalam semua di luar aja atau dalam luar semuanya? Kita menyebutnya bukan ke renovasi, jadi ke restorasi. Jadi di sini tidak ada bangunan yang dirubah sedikit pun. Jadi tetap restorasi, apalagi dengan bentuk seperti ini masih zaman dulu. Konstruksinya tetap dia pakai material yang aslinya juga, meskipun direstorasi tapi tidak boleh merubah bentuk aslinya meskipun itu material yang dipakai. Nggak ada semen untuk semua ini. Rata-rata pengunjung berapa banyak? Rata-rata kalau saya nggak bisa merata-ratakan ya, kira-kira Antusias orang untuk datang 1.000 mungkin setiap harinya. Di rata-rata mungkin sekitar 1.000-an. Tiket masuknya berapa? Untuk dewasa 10.000, untuk anak-anak dan pelajar maksimal SMA 5.000. Ya. Jamnya terserah aja. Jamnya ya jam 7 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9. Ya. Oke. Berapa pemandu, Mas? Di sini pemandu totalnya ada 40 orang, tapi terbagi 2, siang dan malam. Siang jam 7 sampai jam 5, untuk jam 5 sampai jam 9, ya jam 7 pagi. Jam 7 sampai jam 5 sore. Itu 20 orang. Yang 20 orang lainnya jam 5 sampai jam 9 malam. Oke. Setelah itu udah enggak lagi ya? Sudah itu, udah nggak lagi. Mas Bambang, terima kasih. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan juga kepada pemirsa kita yang ada di Bogor begitu. Kalau berkunjung ke Semarang, jangan lupa juga datang ke Lawang Sewu. Oke, untuk pengunjung dari Bogor datang ke sini ke Semarang. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak masuk ini ke gedung nih. Fenomenal. Lihat aja, apalagi wisata malamnya. Terang, ke dalam full gelap. Mantap. Datang Semarang. Tunjukin nyalimu. Jadi kalau mau tunjuk nyali, datang ke Lawang Sewu ya. Ya, betul. Kalau mau tunjuk beranian, datang ke Kabupaten Bogor. Oh gitu. Sip, sip. Terima kasih Mas Bambang waktunya bersama kami, dan pemirsa, demikianlah dialog eksklusif kita singkat dengan Mas Bambang. Beliau adalah salah satu pemandu daripada gedung Lawang Sewu yang berada tepatnya di depan Tugu Muda Semarang. Saya Mei Krisentia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.